Bismillahirrahmanirrahim. Wa biqaidit tafsiliyati, dan keluar dengan qaid tafsiliyah. Artinya agar supaya sebuah pengetahuan tentang aturan itu bisa disebut fikih, memerlukan beberapa qaid, ya kan. Yang pertama, ahkam itu harus berupa ahkam syar'iyah, ya. Tak cukup dengan syar'iyah, tapi harus amaliyah, ya. Tak cukup dengan syar'iyah amaliyah, tapi harus pengetahuan itu diusahakan, diperoleh dan didapatkan dari dalil-dalil tafsili, ya kan. Keluar dengan qaid adillah tafsiliyah, al ilmu bidzalika, apa tahu tentang hal itu, tentang ahkam syar'iyah amaliyah tafsiliyah, pengetahuan al-muktasabu yang diperoleh lil khilafi, oleh orang khilafi. Pengetahuan yang diperoleh, yang didapatkan oleh orang khilafi. Orang lima khilafi itu. Pengetahuan yang didapatkan oleh khilafi didapatkan minal muqtadi wan nafi, dari muqtadi dan nafi. Muqtadi itu kebalikannya nafi, nafi kebalikannya muqtadi, ya kan. Kenapa itu wajib? Karena ada muqtadi. Kenapa itu kok tidak boleh? Karena ada nafi, ya kan. Itu muqtadi. Muqtadi pendorong, nafi apa namanya, penghambat, ya kan. Al-musbiti, yang menetapkan siapa khilafi. Al-musbiti menjadi sifat dari khilafi, yang menetapkan siapa khilafi bihima, dengan berdasarkan muqtadi dan nafi. Menetapkan ma, akan sesuatu, ya'khuduhu, yang mengambil siapa khilafihu kepada ma, mengambil minal faqihi, dari faqih. Tujuannya dia fadahu, untuk melindungi siapa khilafihu kepada ma ya'khuduhu, melindungi an ibtali khosmihi, dari pembatalan, ya kan, lawannya khilaf. Perlu dibaca itu di syarahnya di bawah, hasyiahnya, qauluhu lil khilafi, siapa khilafi itu. Al muradu bihi man ya'khudhu minal mujtahidi al hukmah. Yang dimaksud dengan khilafi adalah orang yang mengambil dari seorang mujtahid, mengambil hukum, bidalilin ghairi khasin, dengan dalil yang tidak khas, bukan dari dalil khas, ya kan. Bal bidalilin ijmaliyin, melainkan dengan dalil ijmali. Yang dimaksud khilafi adalah orang yang memperoleh pengetahuan tentang hukum dari mana? Dari mujtahid, ya kan. Dari mujtahid, dengan berdasarkan yang tidak berdasarkan dalil khas, melainkan berdasarkan dalil ijmali. Ka'an yakula al-imamu malikun, misalnya dawuh siapa Imam Malik,
Dawuh Ibnul Qasimi kepada Ibnul Qasim, ini muridnya ya. Imam Malik adebu kepada Ibnul Qasim, adzalku, ini adzalku ya, fil wudu'i wal wusli wajibun. Adapun menggosok anggota tubuh baik dalam wudhu maupun dalam mandi adalah wajib, katanya Imam Malik kepada Ibnul Qasim. Di wujudil muqtadi, karena adanya muqtadi masalah ya, karena ada dalil yang menunjukkan itu, tak bodoh apa dalilnya ya kan. Wa yakuna as-Syafi'iyyu lil Muzanni, dan berkata siapa orang yang bermadhab dan berkata siapa Imam As-Syafi'i kepada Al-Muzanni, mengatakan adzalkul madhkuru laisa biwajibin, menggosok tubuh tersebut tidak wajib, seperti perkataan Imam Malik di wujudil munafi ya kan. Muqtadi dan munafi kan dalil ijmali ya, karena ada dalilnya yang menunjukkan itu tidak wajib, katanya Imam As-Syafi'i. Katanya Imam Malik itu wajib ya, karena ada dalil yang menunjukkan itu wajib. Dalilnya kan dari imamnya, menerima khilafa ma akhadzal akharu an imamihi, mengambil sesuatu yang berbeda dari apa yang diambil oleh yang lain dari imamnya. Jadi berarti Ibnul Qasim itu khilafi ya, Muzanni khilafi. Kenapa? Sebab karena Muzanni menerima sesuatu dari Imam Syafi'i yang berbeda dengan apa yang diambil oleh Ibnul Qasim dari Imam Malik ya kan. Khilafi berarti khilafi. Jadi qaid at-tafsiriyah itu untuk mengeluarkan khilafi ya, untuk mengeluarkan pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang didapatkan oleh khilafi bukan dari dalil tafsiri, melainkan dari muqtadi dan nafi. Fa ilmuhu masalan, maka adapun tahunya seorang khilafi misalnya, tahu biwujubin niyati fil wudu'i, tahu tentang wajibnya niat di dalam wudu, di wujudil muqtadi karena adanya muqtadi, au bi azami wujubil witri, atau tahu tentang tak wujubnya witir di wujudil munafi karena adanya munafi, pengetahuan tersebut laisa minal fikhi, itu bukan fikih itu ya, sama dengan ilmuna ya. Tahunya kita bahwa ini wajib, ini haram dan seterusnya, itu bukan fikih, itu bukan fikih. Kenapa? Karena tidak memperoleh dari dalil tafsiri, melainkan dari dalil ijmali. Meskipun banyak persoalan-persoalan yang kita tahu dalil tafsirinya kan, banyak sudah ya. Berarti tidak sepenuhnya khilafi kan, setengah khilafi berarti. Jadi orang yang hafal Fathul Wahhab itu bukan faqih ya kan, bukan faqih itu, tapi khilafi itu. Tapi akhir-akhir ini makna faqih itu diperluas, bukan hanya digunakan untuk mereka yang mujtahid, tapi juga digunakan bagi mereka yang hafal materi-materi fikih ya kan. Tapi itu faqih konsumen ya, bukan faqih produsen ya. Wa abbaru 'anil fiqhi huna bil ilmi, dan membuat ungkapan para ulama tentang fikih di sini dengan ungkapan ilmu.
apa betul fikih didefinisikan dengan al-ilmu kan? Ilmu itu artinya kan yakin, saudara, yakin 100%. Kenapa para ulama menggunakan ilmu ketika mengungkapkan fikih? Wa in kana lidhanniyati adillatihi dhannan, padahal atau meskipun ada apa fikih lantaran kezonnian dalil-dalilnya fikih, dhannan adalah dhon. Padahal fikih itu adalah dhonni, mengingat dalil-dalilnya adalah dalil dhonni, ya kan? Kalau dalilnya qat'i kan bukan fikih lagi kan? Bukan fikih lagi ya. Tahu bahwa salat 5 waktu wajib kan bukan fikih ya kan? Kenapa al-fikih itu kok menggunakan ungkapan al-ilmu? Bukankah fikih itu adalah dhanni lantaran dalil-dalilnya dhanni? Kama sayati at-ta'biru bihi anhu, sebagaimana akan datang apa pengungkapan bihi dengan dhann anhu tentang fikih fi kitabil ijtihadi, di dalam kitab ijtihad. Kalau di dalam kitab ijtihad di belakang fikih diungkapkan tidak dengan istilah ilmu tapi dhannu, ya kan? Kama sayati at-ta'biru bil dhanni anil fikhi fi kitabil ijtihad. Kenapa para ulama kok menggunakan kata ilmu di dalam mengungkapkan fikih? Bukankah fikih itu adalah dhon lantaran dalil-dalilnya adalah dhanni? Alasannya di annahu dhannul mujtahidi, karena fikih itu dhannya para mujtahid. Ya itu kan tidak sembarangan dhon, itu dhannul mujtahid itu. Ya karena meskipun itu dhannu, namun itu dhannul mujtahid. Alladzi dhannul mujtahid huwa, yang adapun ladzi likuwatihi, karena saking kuatnya ladzi, quribun minal ilmi, adalah dekat dengan ilmu. Betul itu dhannu, tapi kan itu dhannul mujtahid. Dhannul mujtahid itu rapa-rapa dengan ilmu, ya kan? Wa kaunul muradi bil ahkami jami'aha la yunafihi qawlu malikin min akabiril fuqaha'i fi 36 mas'alatan min 40 su'ila anha la adri. Adapun adanya yang dimaksud dengan ahkam adalah jami'al ahkam, adalah tidak berlawanan, la yunafihi, tidak berlawanan hi kepada al-murad bihi jami'al ahkam, qaulu malikin, apa perkataan Imam Malik, yang mana Imam Malik merupakan salah satu dari fuqaha akabir, ya kan? Perkataan Imam Malik fi 36 mas'alatan menyangkut berkaitan dengan 36 masalah, min 40 di antara 40 masalah, su'ila anha yang beliau ditanya tentang 40, beliau mengatakan la adri. La adri ini maqulul qaulnya qaulu Malik, ya kan? Definisinya fikih adalah al-ilmu bil ahkam, kan itu kan? Mengetahui hukum-hukum. Kenapa kok tidak menggunakan al-ilmu bil hukmi, kok ahkam, ya kan? Pertanyaannya, apa yang dimaksud ahkam? Apakah yang dimaksud ahkam itu jami'ul ahkam
Apakah ba'dul ahkam? Jawabannya jami'ul ahkam. Fikih itu adalah mengetahui seluruh hukum-hukum. Tapi kenapa ulama fakih besar seperti Imam Malik ditanya tentang 40 masalah, yang ia jawab hanya berapa? Hanya 4, ya kan? Sementara untuk sisanya beliau jawab la adri, ya kan? Kok si bisa jawab cuma 4, selain kok tak tahu, ya kan? Selain tak tahu. Artinya Imam Malik tak oma tahu, ya kan? Tak oma tahu. Kalau yang dimaksud dengan ahkam adalah jami'ul ahkam, apa tidak bertentangan dengan pernyataan Imam Malik la adri, yang mengatakan tidak tahu ketika ditanya tentang 40 masalah, yang mana yang dijawab hanya 4. Untuk sisanya beliau bilang la adri. Padahal yang tanya ini datang dari tempat yang jauh, dari Maroko, ya. Ada rombongan dari Maroko, entah naik apa, naik elep mungkin. Tidak ada elep, ya kan. Maroko ke Madinah perjalanannya memakan waktu setengah tahun, 6 bulan. Parloh mereka membuat rombongan untuk menanyakan beberapa masalah kepada Imam Malik yang diamnya di Madinah. Setelah ditanya kok yang dijawab hanya 4. Yang berapa? 36 bilang la adri. Mungkin kecewa mereka, ya. Kecewa. Ya tak usah umat tahu sanajan mereka datang dari tempat yang jauh. Kalau memang tak tahu, ya kan. Berarti Imam Malik kalah dengan orang-orang sekarang berarti, ya. Setiap ada pertanyaan langsung jawab. Apalagi di acara-acara TV tidak ada yang tak terjawab itu. Pertanyaannya la yunafi. Kenapa kok la yunafi? Li'annahu mutahayyi'un lil ilmi bi ahkamiha. Karena sesungguhnya Imam Malik itu punya kesiapan untuk tahu terhadap hukum-hukumnya sittin wa thalathina itu bimuawatitin nazri, dengan melakukan nalar kembali. Artinya Imam Malik itu meskipun mengatakan tak tahu, tapi punya potensi untuk tahu, ya kan? Punya potensi untuk tahu. Tidak tahu secara real, tapi tahu secara potensial. Artinya kalau ditunggu beberapa menit lagi, beberapa jam lagi akan tahu setelah ada kesempatan untuk merenung, ya kan? Merenung. Kok kita pikir. Yang kita inginkan Mahad Ali seperti ini. Jadi kalau ditanya, tak usah muka kitab, tapi pikir, ya kan? Tak usah muka kitab, tapi merenung, ya kan? Itu. Mun maka kitab kan benih mujtahidnya mana itu. Imam Malik meskipun jawabnya la adri, tapi dia mutahayyi'un lil ilmi, siap untuk tahu. Punya potensi untuk tahu. Caranya dengan mu'awadatin nazri, dengan nalar kembali. Wa itrakul ilmi ala misli hadza tahayyu'i syai'un urfan. Adapun menggunakan kata ilmu digunakan untuk kesiapan yang seperti ini, syai'un urfan adalah biasa secara uruf.
Artinya kata ilmu digunakan untuk apa namanya, potensi untuk tahu sudah biasa digunakan, ya kan. Jadi ilmu itu bisa berarti benar-benar tahu secara real, bisa berarti tahu secara potensial, ya kan, potensial. Belum nggak menggunakan kata ilmu, digunakan untuk kesiapan untuk tahu, itu biasa itu, ya kan, biasa. Yuqalu dikatakan fulanun ya'lamu an-nahwa, si fulan itu alim nahwu, alim nahwu. Wala yuradu anna jami'a masailihi hadiratun indahu. Sudah barang tentu tidak dimaksudkan bahwa seluruh masalah-masalah nahwu adalah hadir pada si fulan. Kalau dikatakan si A alim nahwu, tidak berarti seluruh masalah nahwu ada di kepalanya, ya kan? Ada di kepalanya alat tafsiri secara rinci. Bal innahu mutahayyi'un lidzalika, melainkan bahwa sesungguhnya si fulan itu siap untuk itu, siap untuk tahu kepada masalah-masalah nahwu. Wa ma qila min annal ahkama asy-syar'iyyata qaidun wahidun jam'ul hukmi syar'iyyi al-mu'arraf bi kitabillahi al-ati fa khilaful zahir. Definisinya fikih adalah al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyah, ya kan. Di depan dikatakan wa kharaja bil ahkami, apa al-ilmu bis sifat wa dawat, kan itu ya. Wa kharaja bis syar'iyyati, apa namanya, al-ahkamu al-aqliyah wal hissiyah, ya kan. Pertanyaannya, kata-kata al-hukmu syar'i itu satu qaid apa dua qaid? Itu pertanyaannya. Kalau menurut penjelasan di depan kan dua qaid, ya kan. Kan ada kharaja dua kali, kan. Wa kharaja bil ahkami titik-titik, wa kharaja bis syar'iyyati titik-titik. Berarti ahkam syar'iyyah itu adalah dua qaid, ya kan. Dua qaid. Ada yang mengatakan bahwa ahkam syar'iyyah itu adalah satu qaid. Hukum syar'i itu kan satu kesatuan, ya kan. Adapun apa yang dikatakan bahwa ahkam syar'iyyah itu adalah satu qaid yang merupakan jamak dari hukum syar'i. Ahkam syar'i ya mufrad akan jamak hukum syar'i, ya. Hukum syar'i. Apa yang dikatakan sebagian kalangan bahwa ahkam syar'iyyah itu satu qaid yang merupakan jamak dari hukum syar'i, yang nanti akan didefinisikan dengan kitabullah, ya kan. Nanti akan ditampilkan definisi hukum syar'i. Hukum syar'i adalah kitabullah, ya. Kalau di situ berarti ahkam syar'i itu satu qaid, kan. Hukum syar'i adalah kitab Allah, ya. Namun apa yang dikatakan itu fa khilaful zahiri, itu adalah khilaful zahir. Kok khilaful zahir? Karena nyata-nyata, ya nyata-nyata, apa namanya, ahkam mengeluarkan dan syariah mengeluarkan. Wa in ala ila ma taqaddama, meskipun sesungguhnya bermuara kepada penjelasan yang lalu, muaranya tetap kepada penjelasan yang lalu. Fi syarhi kaunihi ma qaidaini, di dalam menjelaskan adanya keduanya adalah dua qaid. Kan sudah ada syarahnya, ya kan. Wa kharaja bil ahkami wa kharaja bil syar'iyyati kama la yakfa.
fa khilaful zahiri. Itu dibaca khilaful zahir paling bawah. Qaulus syarih fa khilaful zahir. Ini kitab ini isinya 3 dan 4 ya. Jam'ul Jawami, ada syarahnya Jam'ul Jawami. Kemudian ada Hasyiatul Bannani. Kemudian yang paling bawah ini apa Takrirat Imam As-Syarbini ya kan. Matanya Ibnu Subki itu mazhab Syafi'i, syarahnya Mahalli mazhab Syafi'i, Al-Bannani Maliki ya. As-Syarbini ini Syafi'i ya kan. Ada hasyiah lain Al-Attar. Al-Attar itu Syafi'i. Fakhilaful zahir, kalau dikatakan itu satu qayyid, itu khilaful zahir itu. Idz zahiru minan alfadhi al-muta'addidati, karena adapun yang zahir dari lafal yang berbilangan, lafalnya kan 2 itu. Al-ahkam 1, as-syar'iyyah 2. Fi ma'ridit takyid, di dalam konteks takyid. Konteks takyid kan itu ahkam qayyid, syar'iyyah qayyid. Adapun anna kullan minha qaydun mustaqillun, bahwa sesungguhnya masing-masing daripada alfaz ada qayyid yang berdiri sendiri. Ahkam itu qayyid, syar'iyyah itu qayyid. Wal ahkamu al-muta'arafu bainal usuliyina bil itsbati taratan wan nafi ukhra, wan nafi ukhra kitabullahi, dan seterusnya. Ini definisinya hukum. Adapun hukum al-muta'arufu bainal usuliyina, yang dikenal bersama di kalangan usuliyin. Adapun hukum yang memang sudah populer di kalangan usuliyin ya kan. Yang akan didefinisikan ini bukan sembarang hukum ya, tapi hukum al-muta'aruf ya kan. Yang dikenal bersama di kalangan usuliyin, dikenal dengan isbat tarotan dan dikenal dengan nafi tarotan ukhra ya kan. Muta'arab bil isbati tarotan dan muta'arab bil nafi tarotan ukhra. Nanti di belakang kan ada penjelasan. Tidak ada hukum sebelum diutusnya Nabi. Itu kan nafi namanya kan. Ya. Baru ada hukum setelah diutusnya Nabi. Itu kan isbat ya kan. Isbat. Yang dimaksud hukum itu ya hukum ini, itu yang dimaksud hukum muta'aruf ya kan. Adapun hukum ta'aruf di kalangan usuliyin, yang muta'aruf bil isbati tarotan, seperti pernyataan ada hukum setelah diutusnya Nabi. Tidak ada hukum sebelum diutusnya Nabi, ini nafi. Adapun hukum itu ya kan. Jadi berarti annya ini lil ahdi az-zihni ya kan. Lil ahdi az-zihni. Ya hukum itu ya. Hukum si bodoning di dalam cetak maksudnya kan. Adapun hukum al-muta'aruf adalah khitabullahi, adalah kitab Allah. Hukum itu ada di kitab Allah, titah Allah. Ai kalamuhu an-nafsiyu al-azadiyu, adalah kalam nafsinya Allah yang azadi. Kalam nafsinya Allah yang azadi. Kalamnya Allah kan pasti kalam nafsi ya kan. Kalam nafsi artinya kalam yang tak berhuruf dan tak bersuara. Kalau Al-Quran yang ditulis, yang kita baca itu kan kalam lafzi itu kan, bukan kalam nafsi. Yang azadi.
Azali itu apa? Adamul awaliyah itu namanya azali, ya kan? Tidak ada awalnya. Ada perbedaan antara azali dan qadim, ya kan? Kalau azali artinya adamul awaliyah, tidak ada awalnya. Kalau qadim la awaliyah tadi wujudihi, wujudnya tidak ada awalnya, ya kan? Apa perbedaannya? Lebih umum azali daripada qadim. Azali ini bisa digunakan untuk sesuatu yang ada dan sesuatu yang tidak ada, ya kan? Tidak adanya alam dulu itu azali, ya kan? Azali. Tiap-tiap yang tiada awalnya namanya azali. Baik itu barang maujud maupun barang makdum. Tapi kalau qadim adalah adamul awaliyah diwujudihi, barang maujud yang tidak ada awalnya, itu qadim namanya. Qadim. Hukum adalah kitab Allah. Maksudnya kalam nafsinya Allah yang azali. Al-musamma bil azali khitaban hakikatan alal asahhi, yang mana kalam nafsinya Allah itu ketika azal disebut kitab secara hakikat menurut asah. Kalam nafsinya Allah fil azal itu disebut khitab. Pertanyaannya, apakah penyebutan itu hakikatan ataukah majazan? Jawabannya hakikatan alal asah, ya kan? Kalam nafsinya Allah fil azali itu disebut kitab juga. Pertanyaannya, apakah penamaan itu hakikatan ataukah majazan? Jawabannya hakikatan alal asah, kitab juga. Ketika Allah masih sendirian, ya kan? Alam tidak ada. Allah Ta'ala sudah punya kalam, ya kan? Sudah berkalam. Apakah kalam nafsinya Allah itu disebut kitab? Iya. Apakah penyebutan itu hakikatan? Apakah majazan? Hakikatan alal asah. Hakikatan alal asahi. Kama sayati. Hukum adalah kitab Allah al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi, yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Ini artinya tidak semua kitab Allah itu disebut hukum, ya kan? Salah satu qaid agar supaya kitab Allah disebut hukum harus memenuhi qaid al-muta'alliqu bi fi'lil mukallaf, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Ingat, dengan perbuatan mukallaf, bukan dengan mukallaf, ya. Mukallaf itu siapa? Ai al-balighi al-aqili. Orang yang baligh aqil itu namanya mukallaf. Berta'alluq dengan perbuatan mukallaf. Ta'alluq, sifatnya ta'alluq itu bagaimana? Ta'alluqan ma'nawiyan qabla wujudihi kama sayati, wa ta'alluqan tanjizian ba'da wujudihi, ya kan? Berta'alluqnya kitab Allah dengan perbuatan mukallaf itu ada dua macam. Ada ta'alluq ma'nawi, ada ta'alluq tanjizi, ya. Sebelum mukallaf itu ada, ta'alluqnya bersifat ta'alluq maknawi, ya kan? Setelah mukallaf itu ada dan setelah Nabi diutus, ta'alluqnya bersifat tanjiz. Ba'da wujudihi ba'dal bi'sati. Kok ada qaid ba'dal bi'sati? Idla hukma qablaha, karena tidak ada hukum qablaha qablal bi'sah. Yang dimaksud hukum itu hukum muta'aruf, ya kan? Al-muta'arufu bainal usuliyyin bil itsbati taratan wa bin nafi ukhra kama sayati.
Hukum adalah kitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf min haitsu innahu mukallafun. Haitsu ini haitsu apa? Ada haitsiyatu takyidin, ada haitsiyatu ta'lilin. Kalau haitsu di sini dijadikan haitsiyatu takyidin, maka maknanya min haitsu innahu mukallafun, dalam kapasitasnya sebagai mukallaf, ya kan? Yang berkaitan dengan mukallaf dari aspek kemukallafannya, ya kan? Ini namanya haitsiyatu takyidin. Kalau haitsiyatu takyidin apa? Yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf karena kemukallafannya, ya kan? Karena maknanya apa aja maksudnya, kan? Ini definisi bagus ini, ya. Adalah kitab Allah, kitabullahi al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi min haitsu innahu mukallafun. Adalah kitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dalam kapasitasnya sebagai mukallaf, ya kan? Min haitsu innahu mukallafun. Bukan karena aspek-aspek yang lain, bukan karena dia orang Situbondo, bukan karena dia pejabat, bukan karena dia apa, tapi karena min haitsu innahu mukallafun. Ini tafsirannya mukallaf ay mulzamun ma fihi kulfatun. Ini tafsirannya mukallaf, ya kan? Dalam kapasitasnya sebagai mukallaf, artinya sebagai orang, ya kan, yang diharuskan melakukan sesuatu yang di dalamnya ada kulfah. Kulfah ini masyakat, ya kan, masyakoh, beban, ya. Mukallaf itu artinya al-mulzamu ma fihi kulfatun, orang yang diharuskan, yang dibebani melakukan sesuatu yang di dalamnya ada beban, ya kan? Mukallaf kan beban, ya kan? Sholatlah kamu, itu kan beban. Kamu tidak boleh mencuri, kan beban. Terongi coa. Tapi agama tak boleh, kan beban, ya kan? Mukallaf. Ada kalanya mukallafun bil fi'li, ada kalanya mukallafun bi tarkil fi'li, ya kan? Itu namanya mulzamun ma fihi kulfatun kama yu'lamu mimma sayati. Fatanawalah, maka mencakup apa definisinya apa itu hukum, ya. Fatanawalah, maka mencakup apa definisi, mencakup al-fi'la al-qalbiyah al-i'tiqadiyah wa ghairahu wal qawliyah wa ghairahu, ya. Fatanawala, maka mencakup definisi hukum tersebut, mencakup kepada fi'il qalbi. Kan ada fi'il mukallaf, ya. Fi'il mukallaf yang maksud fi'il macam apa itu? Tercakup ada fi'il qalbi, baik yang al-i'tiqadi, ya, itu kurang iya, ya. Fatanawala al-fi'la al-qalbiyya al-i'tiqadiyya wa ghairahu ghairal i'tiqadiyyi, ya kan? Wal qauliyah, dan mencakup kepada fi'il qauli, wa ghairahu, dan selain qauli. Jadi al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf, fi'lul mukallaf di situ sangat luas jangkauannya, ya kan? Definisi itu mencakup kepada fi'il qalbi dan fi'il ghairu qalbi. Fi'il qalbi ada dua, ada qalbi i'tiqadi, ada qalbi ghairu i'tiqadi, ya kan? Fi'il qalbi i'tiqadi seperti Allah Ta'ala ada, itu kan fi'il qalbi i'tiqadi, ya kan?
Ada fi'il qalbi ghairi i'tiqadi seperti niat dalam wudu, itu kan fi'il qalbi tapi bukan i'tiqadi. Wal qauliyah dan mencakup kepada fi'il qauli. Masa ada fi'il qauliyah? Biasana qauli kan kebalikannya fi'il ya kan. Aqwalun wa af'alun itu kan. Kenapa mak tak cukup af'alun baik? Aqwalun itu kan af'al juga ya kan. Wa ghairahu dan lainnya qauli. Definisi hukum tersebut mencakup berbagai macam fi'il qalbi maupun baik qalbi i'tiqadi maupun qalbi ghairi i'tiqadi, mencakup kepada fi'il qauli dan selain fi'il qauli. Wal kaffah dan mencakup juga kepada menahan diri. Karena kaffah itu fi'il juga kan, yakni al kaffah anil fi'li ya kan. Definisi itu juga mencakup al kaffah anil fi'li. Fi'il itu ada kalanya fi'il, ada kalanya al kaffu anil fi'li. Wal mukallaf al wahidah dan mencakup kepada mukallaf satu orang. Mukallaf ada kalanya satu, ada kalanya hukum, mukallafnya hanya satu ya kan. Definisi hukum di atas mencakup juga kepada mukallaf yang hanya satu. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khosa'isihi, menyangkut khosa'isnya Kanjeng Nabi. Ada aturan hukum sementara mukallafnya hanya satu, yaitu menyangkut khosa'isnya Kanjeng Nabi. Mencakup mukallaf wahid wal aktsara minal wahidi, dan mencakup mukallaf yang lebih dari satu. Ini sebiasa ya kan, mukallafnya lebih dari satu. Wal muta'alliqa bi awduhit ta'alluqis salasati, dan mencakup kepada khitab yang berta'alluq dengan beberapa aspek ta'alluq yang tiga. Definisi hukum tersebut mencakup juga kepada khitab yang berkaitan dengan beberapa wajah ta'alluq yang tiga. Hukum adalah perbuatan, adalah khitab Allah yang berta'alluq dengan perbuatan orang mukallaf ya kan. Pertanyaannya, berta'alluq itu ada berapa macam ta'alluq? Yang gitu kan. Berta'alluq dengan perbuatan mukallaf. Ternyata ada salah satu wajib ta'alluq. Ada tiga aspek ta'alluq. Definisi hukum tersebut mencakup kepada kitab Allah yang berkaitan dengan tiga wajah ta'alluq. Apa tiga wajah ta'alluq itu? Minal iqtidai al-jazimi, ini lebih wawuna ini. Minal iqtidai al-jazimi wa wailil jazimi wa takhyiri al-atiyati. Yang dimaksud salah satu auduhit ta'alluq ya, tiga aspek ta'alluq, yaitu iqtida' jazim, iqtida' ghairu jazim, dan takhyir ya. Itu yang dimaksud tiga wajah ta'alluq. Ada iqtida' jazim yang melahirkan wajib dan haram. Ada iqtida' ghairu jazim yang melahirkan mandub dan makruh. Dan ada takhyir yang melahirkan ibah ya. Iqtida' ada dua, ada iqtida'u fi'lin, ada iqtida'u tarkin ya kan. Iqtida'u fi'lin melahirkan, kalau jazim melahirkan ijab, kalau ghairu jazim melahirkan nadab. Iqtida'u tarkin, kalau jazim itu melahirkan tahrim, kalau tidak jazim melahirkan karohah ya kan.
Yang takhir melahirkan satu ibadah. Definisi tersebut mencakup kepada kitab Allah yang berta'alluq dengan 3 macam ta'alluq itu, yakni iktida' jazim, iktida' ghairi jazim, dan takhir al-atiyati yang akan datang. Kok bisa itu mencakup kepada tiga wajah ta'alluq itu? Ditanawuli haithiyatit taklifi lil akhiraini minha kal awwalil zahiri, karena mengenanya mencakupnya aspek taklif kepada 2 yang terakhir minha daripada salasa, kal awwalil zahiri seperti pertama yang zahir. Karena mencakupnya haitsiyatut taklif mencakup kepada 2 yang terakhir minha dari salasa, kal awwalil zahiri seperti yang pertama yang zahir. Kalau di min haitsu innahu mukallafun, perkataan min haitsu innahu mukallafun itu sangat dapat dipahami kalau itu mencakup kepada iktida' jazim, ya kan? Kamu harus ke sana, kamu tak boleh ke sana, itu kan iktida' jazim, ya kan? Haitsiyah di situ jelas, kalau menyangkut kepada yang pertama sangat jelas, ya kan? Kepada 2 yang terakhir, mana yang 2 terakhir? Iktida' jazim dan takhir tercakup juga itu. Kok bisa tercakup kalau itu? Jadi pertanyaannya, wajib itu jelas hukum taklifi, ya kan? Haram jelas hukum taklifi. Karena memang di situ ada ilzamu ma fi kulfatun. Kamu harus ke sana, kamu tak boleh ke sana, kan ada taklif itu. Yang dipersoalkan apakah mandub, makruh, apalagi mubah itu taklifi juga, ya kan? Meninggalkan mandub kan tidak apa-apa, melakukan makruh kan tak apa-apa, apalagi mubah. Kok hukum taklifi juga itu? Di mana nalarnya itu? Hukum taklifi kok 5? Kok bukan hanya 2 saja? Kalau yang pertama itu zahir. Alasannya kenapa kok 2 yang terakhir tercakup juga? Apa 2 yang terakhir? Iktida' ghairi jazim dan takhir. Fa innahu, karena sesungguhnya laula wujudut taklifi lam yujada, seandainya tidak adanya taklif, niscaya tidak ada apa 2 yang terakhir. Seandainya tidak ada taklif, yang dimaksud taklif itu di sini iktida' jazim, ya kan? Seandainya tidak ada iktida' jazim, maka 2 yang terakhir tidak ada, ya kan? Muntada wajib tidak ada haram, tak kira beda sunat, makruh dan ibahah itu kan tak kira beda, kan? Ya. Fa innahu laula wujudut taklifi lam yujad. Seandainya tidak ada taklif dalam arti iktida' jazim, pasti yang 2 yang terakhir tidak akan ada juga. Jadi 2 yang terakhir tidak bisa dipisahkan dengan yang pertama, ya kan? Mandub, makruh, mubah tak bisa dipisahkan dari wajib dan haram, ya kan? Ala tara, tidakkah engkau melihat ilantifaihima, kepada tidak adanya akhiraini qablal bi'sati, sebelum diutusnya utusan, bintifa'it taklifi, dengan tidak adanya taklif. Sebelum Nabi diutus kan tidak ada taklif, ya kan? Tidak ada wajib, tidak ada haram. Maka ketika itu juga tidak ada mandub, tidak ada makruh, tidak ada mubah, ya kan? Tidak ada mubah. Summa al-kitabul madhkur yadullu alaihi al-kitabu was-sunnatu wa ghairuhuma. Kemudian adapun kitab tersebut yakni kitabullahi al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi min haitsu
innahu mukallafun. Kemudian adapun kitab tersebut ya dulu adalah menunjukkan alaihi atas kitab tersebut apa kitab as-sunnah dan selain kitab dan as-sunnah. Mungkin ini jawaban terhadap sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan hukum yang berdasarkan qiyas? Bagaimana hukum yang berdasarkan ijma? Katanya hukum itu kitab Allah. Di mana kitabnya kalau dalam qiyas? Kitab yang mana itu? Jawabannya kitab Allah itu ya bukan hanya kitab dan sunnah, tapi juga yang ditunjukkan oleh kitab dan as-sunnah. Ya kan? Karena seperti qiyas itu fungsinya al-qiyasu muzhirun la musbitun, ya kan? Qiyas itu hanya melahirkan sesuatu yang tersembunyi, bukan mengadakan sesuatu yang tidak ada. Itu qiyas kan? Artinya sesungguhnya apa yang dikatakan berdasarkan qiyas itu berdasarkan kitab juga, itu berdasarkan Quran, berdasarkan as-sunnah juga. Kok ada qiyas itu fungsinya kan izhar, menampakkan, ya kan? Sudah terkandung di dalam Al-Quran dan as-sunnah tapi tersembunyi, lalu dilahirkan melalui qiyas. Al-qiyasu muzhirun la musbitun. Wa kharaja bi fi'lil mukallafi, dan keluar dengan perbuatan mukallaf. Jadi dari definisi hukum tersebut kita paham bahwa mukallaf bihi itu adalah perbuatan mukallaf, ya. Ada mukallaf, ada mukallif, ada mukallaf bihi. Mukallif itu siapa? Mukallif Allah, ya. Mukallaf itu al-balighul aqidu. Mukallaf bihi apa? Mukallaf bihi adalah fi'lul mukallaf, ya kan? Fi'lul mukallaf. Istilah lain ada hakim, ada mahkum alaih, ada mahkum fihi, ada mahkum bihi, ya kan? Hakim itu Allah Subhanahu wa taala, mahkum alaih itu manusia mukallaf, mahkum fihi fi'lul mukallaf, mahkum bihi ya hukum itu, ya kan? Hukum itu. Dan kedua dengan perbuatan mukallaf, al-muta'alliqu bi fi'lil mukallaf. Jadi fi'lul mukallaf adalah muta'allaqul hukmi, ya kan? Muta'allaqul hukmi di annal hukma innama yata'allaqu bi fi'lil mukallaf, ya kan? Jadi yang dihukumi itu perbuatan mukallaf, ya kan? Bukan orang mukallaf, bukan sifatnya orang mukallaf, bukan warnanya orang mukallaf, ya kan? Tapi perbuatan mukallaf, ya. Keluar dengan kata-kata fi'lul mukallaf khitabullahi al-muta'alliqu bidatihi wa sifatihi wa zawatil mukallafina wal jamadati. Kitab Allah yang berkaitan dengan zat Allah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah, berkaitan dengan zatnya orang-orang mukallaf, berkaitan dengan benda-benda mati, itu seluruhnya bukan hukum. Ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi berkaitan dengan zat Allah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah, berkaitan dengan orang mukallaf sendiri, berkaitan dengan benda-benda mati. Itu bukan hukum itu. Hukum itu khitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Kamadluli seperti madlulnya Allahu la ilaha illahu. La ilaha illahu ini kitab Allah juga ini, tapi ini bukan hukum ini. Hukum al-muta'arraf maksudnya, kan? Kan hukum juga ini, kan? Karena hukum itu adalah isbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu, kan? Tapi bukan hukum al-muta'arraf. La ilaha illallah ini berkaitan dengan zat Allah, ya kan?
Demikian pula Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Ini berkaitan dengan sifat Allah. Sifat Allah sebagai zat pencipta, ya. Demikian pula firman Allah, walaqad khalaqnakum, sungguh kami menciptakan kamu. Ini berkaitan dengan dawatul mukallafin, bukan dengan af'alul mukallafin. Jadi bukan hukum, ya. Firman Allah, wa yauma nusayyirul jibala, pada hari kami menjalankan gunung-gunung. Ini berkaitan dengan jamadat, kan? Jamadat. Jamadat. Jadi firman-firman tersebut bukanlah hukum. Alasannya karena khitab-khitab tersebut tidak berkaitan dengan fi'lul mukallaf, melainkan dengan adat Allah, dengan sifat Allah, dengan zatnya orang-orang mukallaf, dan dengan benda-benda mati. Wa bima ba'dahu, dan keluar dengan qayyid yang sesudahnya. Yang dimaksud qayyid yang sesudahnya adalah min haitsu innahu mukallafun, ya. Keluar dengan qayyid min haitsu innahu mukallafun. Keluar madlulu wa ma ta'maluna. Apa madlulnya firman Allah wa ma ta'malun? Dari firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kamu lakukan. Ini adalah kitab Allah, berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, tapi bukan min haitsu innahu mukallafun, ya kan? Memang berkaitan dengan perbuatan mukallaf karena ada wa ma ta'maluna, kan? Namun bukan min haitsu innahu mukallafun, bukan kapasitasnya sebagai mukallaf yang mulzamun ma fihi kulfatun. Fa innahu, sesungguhnya firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, muta'alliqun bi fi'lil mukallafi min haitsu innahu makhluqun lillahi ta'ala. Karena firman tersebut berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, tapi dari aspek bahwa ia diciptakan oleh Allah, bukan dari aspek kemukallafannya, bukan dari aspek aturan bahwa dia harus begini, tak boleh begini, dan seterusnya. Wala khitabah, wallahu alam. Al-Fatihah.